accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. We sing, you are my King. Oh, you are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true. It's my joy to honor you. It's my joy. Amazing love, well, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, well, I know it's true. So amazing, it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor Jemaat, saya silahkan untuk berdiri. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. you.
Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini adalah ibadah peringatan Jumat Agung, di mana kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah mati untuk menebus dosa kita. Kasih-Nya begitu agung, tinggi sampai ke angkasa. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, kini dan sampai selamanya. Kita patut bersyukur, memuji dan memuliakan namanya. Mari kita memuji Tuhan. Kupuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tinggi sampai mencapai angkasa, dalam tak terselami oleh kami. Bahkan jika Engkau mati di kayu salib, itu adalah bukti kasih-Mu buat kami Tuhan, umat-Mu yang berdosa. Kami bersyukur pada hari ini, kami boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan telah memberikan nyawa-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan, hanya nama-Mu yang disanjung, dimuliakan tinggi. Dan biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus yang tidak berdosa, tidak bercela, disiksa dan dicerca, bahkan disalibkan. Walau Dia sanggup memanggil ribuan malaikat untuk menolong, tetapi tidak dilakukannya. Semua diterima dengan sabar. Semua itu dilakukan karena cintanya bagi semua manusia. Kita bernyanyi memuji Tuhan ribuan malaikat.
yang Maha Tahu dan Maha Adil, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu besar kasih-Nya buat kita. Seperti janjinya dalam firman-Nya yang terdapat dalam Kolose 1 ayat 13 hingga ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dengan sepenuh hati kita datang kepada Dia. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mau mohon ampun. Dia yang sudah begitu mengasihi kita. Mari saat ini kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan kita mau hidup mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini ketika kami mengenang, menghayati akan kesengsaraan-Mu, Engkau mati di kayu salib untuk kami. Engkau mati di kayu salib untuk menggantikan kami yang seharusnya disalib karena segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, jikalau di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari, kami melupakan pengorbanan, kami melupakan kasih-Mu, dan kami hidup semau kami sendiri, melanggar kebenaran firman-Mu, jauh dari kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Pimpinlah kami dan bawa kami kembali, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu, seturut kebenaran firman-Mu, di dalam pimpinan Roh Kudus. Pimpin hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakui segala dosa kami. Kami mohon ampun, dan kami mohon dipimpin oleh Roh Kudus, supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan telah menerima janji berkat-Nya, marilah kita dengar berita anugerah pada hari ini yang diambil dari Ibrani 9 ayat yang 13 sampai ke 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Marilah kita lakukan petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan, yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tangan dan kakinya terpaku, mahkota duri di kepalanya, lambungnya tertikam dan darahnya mengalir. Walaupun kita tak melihat semua itu, tetapi kita tetap percaya
Yesus penebus kita, juru selamat kita. Mari kita memuji Tuhan. Ku yakin penebusku. Meskipun tak kulihat tangannya terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya yang tertikam, Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. ku yakin Dia menebusku. Menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Mari kita masuk dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan pada hari ini diambil dari Lukas 23 dari ayat yang ke-44 hingga ayatnya yang 49. Lukas 23 ayat yang ke-44 hingga ke-49 dengan perikop Yesus mati. Jika sudah menemukan, mari kita membaca. Lukas 23 ayat 44 hingga 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri bersama-sama. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kita yang tidak layak untuk dikasihi karena dosa, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Kita seharusnya menerima siksa, namun Dia rela menanggung derita. Dia bahkan memberikan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa kita. Mari kita angkat pujian. Di bukit Golgota nampaklah salib. Di bukit Golgota
Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Marilah kita membacakan ayat Mas pada hari ini yang tertulis dalam Yohanes 19 ayat 30. Kita bacakan ayat Mas 2 kali berturut-turut. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Selanjutnya kita akan diberkati oleh hamba-Nya melalui firman Tuhan dan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kasih-Nya terlalu besar bagi kita, tak terukur oleh apapun. Pengorbanannya terlalu mahal buat kita, tak terbalas dengan apapun. Mari kita terus berjuang untuk menyenangkan hati-Nya. Kita memuji Tuhan terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Saya undang semuanya untuk bangkit tegak. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau berikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia, menjadi manusia, mati di kayu salib, menebus segala dosa pelanggaran kami. Betapa besar kasih-Mu, betapa mahal
darah anakmu Yesus Kristus. Hari ini ketika kami mengenang, menghayati akan kesengsaraannya yang telah mau mati buat kami, menggantikan kami, orang yang seharusnya dihukum karena segala dosa kami. Ajar kami melalui kebenaran firman-Mu untuk lebih memahami, untuk lebih mengasihi, untuk lebih lagi hidup bagi Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga nanti saat kami akan menerima perjamuan kudus, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam ibadah Jumat Agung 2 April 2021 ini kita akan merenungkan perkataan Tuhan Yesus yang keenam ketika disalib. It is finished. Sudah selesai. Mari kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 19. Kita akan melihat dari ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian boleh menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati serta melakukannya dalam hidup kesehariannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang membuat seseorang itu layak disebut pemenang dalam sebuah pertandingan seperti lari, atletik, atau bersepeda? Tentunya kita sepakat Bapak Ibu Saudara, jika peserta lomba tersebut telah mencapai garis finish, barulah dia disebut pemenang. Tidak ada sebutan juara bagi mereka yang tak masuk garis finish. Tak boleh ada perkataan it is finished. Mungkin yang lebih tepat, dia harus berkata I'm finished. Aku sudah selesai. Aku gak kuat lagi. Aku nyerah. Aku gak sanggup. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa nyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus di kayu salib, di detik-detik terakhir sebelum akhirnya ia menyerahkan nyawanya, ia berkata, tetelestai. Dalam terjemahan beberapa Alkitab bahasa Inggris menyebutkan, it is completed, it is accomplished, it is finished. Sudah selesai. Ini adalah ungkapan kemenangan. Tuhan Yesus dengan penuh kemenangan telah menyelesaikan dengan sempurna seluruh rangkaian penggenapan janji Allah
yang telah dinyatakan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Bahwa keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala si ular, gambaran iblis, sang penipu yang telah membawa dosa dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat betapa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia tidak pernah setengah-setengah mengasihi dan memperhatikan hidup kita. Jika kita membaca dari sejak penciptaan bumi dan segala isinya, kita pun melihat betapa bertanggung jawabnya Allah kita. Ia telah mempersiapkan segala sesuatunya bagi manusia sebelum akhirnya Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah membereskan rasa malu karena mereka telanjang dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Ini menjadi simbol bahwa Allah membereskan dosa. Harus ada korban, dan korban yang sempurna untuk membereskan dosa, sekali untuk semua, sekali untuk selamanya. Itu adalah melalui keturunan perempuan itu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah selesai membayar lunas hutang dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus telah menjadi korban tebusan yang sempurna bagi segala pelanggaran kita. Kesempurnaan yang membuat kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa untuk keselamatan kita selain hanya beriman kepadanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di Jumat yang agung ini kita diingatkan kembali. Yang pertama, betapa kita harus bersyukur untuk kepastian keselamatan yang sudah diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan, bukan karena kesalehan kita, sehingga kita bisa kembali berelasi dengan Bapa di surga. Yesaya 64 ayat 6 berkata bahwa semua itu, kesalehan kita, hanya seperti kain kotor di hadapannya. Rasul Paulus pun berkata, segala kebanggaan manusia yang dimilikinya, dia anggap hanya sebagai sampah. Bapak Ibu Saudara, tidak ada sumbangsi apapun yang dapat kita banggakan untuk karya keselamatan dari Tuhan Yesus di kayu salib bagi kita. Betapa ngerinya jika keselamatan itu digantungkan pada kemampuan manusia. Di dalam keberdosaan kita, maka yang ada adalah keinginan berdosa. Kita gampang berubah Bapak Ibu Saudara. Sebentar setia, dalam sekejap kita bisa ingkar. Sebentar berkata jujur, tapi dalam tekanan kita bisa berkata dusta. Kita pun sulit bertobat, tapi mudah dengan istilah bertomat. Sebentar bertobat, dengan cepat kumat. Terkadang kita begitu pandai membungkus kebaikan secara manipulatif untuk kepentingan diri sendiri. Kita pun tidak menyadari dalam kebebalan dan merasa itu kebenaran dengan mencelakakan orang lain untuk keselamatan kita sendiri. Kita tidak mungkin selamat Bapak Ibu Saudara. Yang ada justru harus berhadapan dengan murka Allah yang menyala-nyala. Tetapi bersyukur untuk urusan dosa di mana kita tidak mampu menyelesaikannya.
semua itu sudah dilunaskan oleh Tuhan Yesus. Dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan semua itu hanya anugerah. Kita patut bersyukur untuk kepastian keselamatan ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi di Jumat yang agung ini. Adalah bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita didapati sebagai hamba yang baik dan setia ketika Ia datang kembali atau ketika kita kembali kepadanya? Sudahkah kita hidup bertanggung jawab seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus di kayu salib? Dia boleh sampai akhirnya selesai melakukan setiap tugas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang harus diakui, mungkin kita sering menemui orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik terhadap orang lain bahkan terhadap dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ada di dalam keluarga kita. Ada di dalam kehidupan bermasyarakat kita, ada di dalam pemerintahan kita, mungkin juga ada di dalam gereja kita. Tetapi sebagai orang Kristen yang seharusnya kita hidup itu bertanggung jawab. Tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yesus yang sudah selesai bertanggung jawab atas hidup kita, yang sudah selesai dan sempurna menyelamatkan kita. Jika Tuhan Yesus sudah begitu setia, begitu bertanggung jawab atas hidup kita, seharusnya kita hidup bagi Kristus. Kita hidup serupa Kristus dengan tubuh yang sudah ditebus dan lunas dibayar seluruh hutang dosanya. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar sukacita, keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus? Gunakanlah setiap talenta, setiap berkat, waktu, kesempatan, kesehatan, dan kemampuan berpikirmu. Jangan hidup setengah-setengah, apalagi hanya seadanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan seluruhnya untuk kita. Jadikan Tuhan yang utama dalam hidupmu. Sehingga pada saat-saat detik terakhir sebelum kita menyerahkan nyawa kita dengan penuh kemenangan, kita pun dapat berkata, sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di Jumat yang agung ini kami diingatkan betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Sungguh bertanggung jawab terhadap hidup kami. Di kayu salib Engkau selesaikan semua misimu, menggenapi setiap janji untuk keselamatan buat kami umat-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami supaya hidup bersyukur untuk kepastian keselamatan yang telah Engkau berikan buat kami. Ajar kami untuk meneladani-Mu, supaya di dalam hidup yang Engkau percayakan ini, kami pun bertanggung jawab sampai selesai. Hidup kami tidak setengah-setengah, apalagi seadanya untuk Engkau. Karena Engkau sudah menyerahkan seluruhnya untuk kami, supaya kami selamat. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu.
Pimpinlah hidup kami supaya sampai akhir hidup kami nantinya, kami pun dapat berkata, sudah selesai. Dan kami kembali kepadamu dengan penuh kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam beberapa pokok doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa. Yang pertama, mengucap syukur karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita boleh memiliki kepastian keselamatan. Itu semua karena anugerah, bukan karena usaha kita, tetapi karena kita beriman kepadanya. Mari kita juga berdoa agar kita dan seluruh keluarga kita semuanya boleh menjadi umat Tuhan yang setia sampai akhir hidup bagi Kristus. Kita juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kita, supaya aparat keamanan TNI dan Polri boleh menjaga keamanan di negara kita ini yang tercinta. Dan supaya setiap kita semua boleh hidup dengan damai sejahtera, dapat beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kita juga berdoa untuk penanganan COVID-19 di negara ini. Kita sedang melakukan vaksinasi, biarlah semua yang terlibat boleh dapat melaksanakannya dengan baik dan vaksinnya boleh tersedia pada waktunya, sehingga seluruh masyarakat kita boleh menerima vaksin. Dan kita bawa pergumulan pribadi kita kepada Dia, karena Dia mau mendengar, Dia setia, dan Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib, sehingga setiap kami yang percaya boleh mendapatkan kepastian keselamatan, memiliki hidup kekal, dan di dalam Engkau kami boleh aman. Kami bersyukur ya Bapa, dan kami juga membawa diri kami dan seluruh keluarga kami, semuanya boleh menjadi umat-Mu, umat yang setia sampai akhir. Engkau boleh mendapati kami sebagai hamba yang baik dan setia. Hidup kami boleh persembahkan bagi Kristus, Juru Selamat kami. Kami juga berdoa untuk keadaan negara kami ya Bapa. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, jaga dengan keamanan. Engkau pakai aparat keamanan baik TNI dan Polri dapat menjaga keamanan negara Indonesia, dapat menjaga kesatuan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati negara kami saat menghadapi COVID-19. Banyak terdampak secara ekonomi, terdampak di dalam kesehatan. Kami mohon Tuhan campur tangan-Mu. Negara kami sedang menjalankan vaksinasi. Biarlah Tuhan menolong, baik tenaga medis yang melakukannya, pemerintah yang mengadakan, menyediakan vaksinnya. Biarlah semuanya boleh dilaksanakan dengan baik. Vaksinnya boleh tersedia, sehingga seluruh masyarakat dapat divaksin dan kami boleh hidup dengan sehat. Terima kasih Bapa. Saat ini kami pun membawa pergumulan hidup kami. Kami percaya ketika umat-Mu datang membawa berseru untuk segala pergumulannya, Engkau Allah yang bertanggung jawab. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang memperhatikan hidup kami. Engkau pun juga yang akan menjawab seturut kebaikan rancangan-Mu yang sempurna. Jemaat yang sakit biarlah Engkau lawat ya Bapa, pulihkan, sembuhkan. Jemaat yang sedang bergumul dengan kesulitan hidupnya, Engkau juga yang topang, beri jalan keluar. Kami percaya Engkau juga pimpin gereja-Mu di tempat ini, juga gereja-Mu di seluruh tempat yang ada di muka bumi. Engkau yang pelihara mereka, saat mereka boleh beribadah, menyembah Engkau di Jumat yang agung ini. Engkau juga yang menjaga, melindungi. Demikian juga saat di ibadah-ibadah yang lain. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami.
kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati, pikiran dan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Di hari yang istimewa ini, Jumat Agung, kita boleh menghayati kasih dalam penderitaan Tuhan Yesus. Dia nyatakan kasih-Nya kepada kita, kasih yang sempurna. Dia mau mati buat kita di kayu salib. Mari kita menerima roti lambang tubuhnya, cawan anggur lambang darahnya. Dan kita boleh menghayati akan penderitaannya dan kita boleh hidup semakin mengasihinya. Bapak Ibu Saudara dapat menyiapkan paket perjamuan kudus yang sudah Bapak Ibu Saudara terima di tempat masing-masing. Mari kita siapkan diri kita menerima perjamuan kudus hari ini dengan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, dalam perjamuan terakhir Ia mengambil roti, ucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Ini adalah cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku." Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, ingat akan pengorbanannya di kayu salib. Di sana Dia telah selesai menuntaskan segala rencana dan janji Allah untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Di kayu salib Dia menggantikan kita yang seharusnya dihukum karena segala dosa pelanggaran kita. Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau terima roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, dan ingat akan kasih-Nya yang besar.
Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan, roti lambang tubuh-Mu yang tersalib untuk kami. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Kami tidak mampu menanggung segala dosa kami, tetapi Engkau telah tanggung dengan tubuh-Mu di kayu salib. Biarlah dengan tubuh yang sudah ditebus Tuhan, kami hidup memuliakan Engkau. Kami hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup sampai akhir memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa. Cawan anggur ini lambang darah anak-Mu Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Kami tidak sanggup menyucikan diri kami, tetapi oleh darah anak-Mu yang tunggal, kami boleh disucikan, dikuduskan. Tolong kami ya Bapa, dengan tubuh, dengan hidup yang sudah dikuduskan Tuhan. Kami hidup dalam kekudusan, kami hidup dalam kebenaran, dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di Jumat yang agung ini, kami diingatkan akan penderitaan-Mu, akan kesengsaraan-Mu untuk kami. Orang berdosa, tetapi Engkau berkasih karunia, memberikan anugerah keselamatan. Kami yang tidak layak memanggil Engkau Bapa, Engkau angkat kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam kematian-Mu, di kayu salib, kami boleh dapatkan kepastian keselamatan. Sungguh kami bersyukur. Dan biarlah hidup kami mengikuti teladan-Mu. Engkau yang sudah sampai selesai menanggung segala hukuman dosa kami. Ajar kami juga untuk hidup sampai selesai. Dan Engkau boleh mendapati kami menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Sebagai ucapan syukur, marilah kita berikan yang terbaik melalui persembahan kita pada hari ini. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jangan kita lupakan kasih-Nya, mari kita ingat kebaikan-Nya. Kasih-Nya setinggi langit, tak terjangkau oleh kita. Besar kasih-Nya bagi kita. Ingat kasih-Nya. Mari kita angkat pujian ini sambil mengumpulkan persembahan. Kasih-Nya
Mari kita berdoa. Kami tidak akan pernah lupa kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Bahkan ketika Tuhan memberkati kami dengan rezeki dan kesehatan dan kekuatan, kami tidak akan pernah lupa betapa besar anugerah-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu yang Maha Agung. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Biarlah melalui persembahan ini, hati Tuhan disenangkan dan dapat mempermuliakan Engkau melalui pekerjaan gereja-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan pujian doksologi dan doa berkat serta pengutusan oleh hambanya. Kita angkat pujian doksologi nomor 16. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, hiduplah selalu di dalam kebenaran firman-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, yang melampaui akal pikiran kita manusia, akan memelihara Bapak Ibu Saudara dengan sempurna, tidak bercacat celah, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang nyata terbukti oleh pengorbanannya di kayu salib. Pimpinan, penyertaan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, silahkan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.